Orang seperti ini yang akan menarik uang dan kekayaan. Nah, orang seperti apa sih dan bagaimana nanti polanya, dan itu semua teman-teman bisa pelajari di video ini. Lama ya nggak ketemu karena saya banyak aktivitasnya di luar kota, jadi saya kebanyakan di perjalanan, jadi nggak sempat saya bikin video, nggak sempat ya mungkin untuk ngedit dan lain-lainnya. Tapi mumpung ini ada kesempatan dan saya bisa berbagi kepada teman-teman, kita ketemu lagi dan kita belajar bersama lagi. Meskipun gini ya, ada tim saya yang dari situ dia juga upload untuk videonya, terus teman-teman bisa pelajari juga. Dan itu ilmunya sama persis karena mereka adalah orang-orang yang belajar ke saya dan dia udah menikmati hasilnya. Meskipun orangnya nggak nongol, orangnya nggak muncul, tapi serap aja ilmunya dan jadikan itu sebagai sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa dan teman-teman bisa terapkan juga. Dan apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang real ya, bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat. Tapi itu sesuatu yang real, sesuatu yang nyata berdasarkan pengalaman mereka. Dan mereka merasakan hasilnya ketika sudah menerapkan yang namanya Law of Attraction. Jadi teman-teman bisa gunakan ilmunya juga dan teman-teman bisa selalu belajar juga. Nanti memang ada video-video yang akan muncul selain saya, tapi bukan berarti saya nggak muncul lagi di channel ini. Saya tetap muncul di channel ini dan nanti ada jadwalnya. Hari apa aja saya yang nongol, terus nanti ada hari apa aja yang mungkin itu random ya. Ada beberapa yang memang mengisi di channel ini. Jadi biar tiap hari teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Lama kita nggak ketemu ya. Kalau nggak salah hampir 2 minggu ya. Terakhir upload itu kalau saya sendiri kapan saya lupa. Yang jelas hampir 2 minggu lah. Karena apa? Kebanyakan saya aktivitasnya dalam perjalanan, jadi nggak sempat saya membuat video atau saya bikin konten-konten yang memang saya sajikan untuk teman-teman. Tapi di kali ini mumpung ada kesempatan, ya sudah, saya akan bagikan beberapa hal lagi kepada teman-teman dan nanti teman-teman bisa menyimaknya dan teman-teman bisa mempelajarinya. Kita akan membahas orang seperti apa sih yang bisa menarik uang, orang yang bisa mendatangkan uang, atau orang yang dicintai uang. Dan kita bisa langsung mulai di poin pertama. Fokus pada kekayaan dan kesenangan finansial. Alihkan fokus pikiran Anda dari kekhawatiran keuangan menuju gambaran yang lebih positif tentang kekayaan dan kesenangan finansial yang Anda inginkan. Visualisasikan diri Anda hidup dalam kemakmuran, merasakan kelegaan finansial, dan menikmati kebebasan yang diberikan oleh kekayaan. Enak ya kalau kita fokus pada sebuah kesenangan finansial atau keuangan. Dari situ apa? Ketika kita udah fokus pada kesenangan tentang finansial dan kita menikmatinya, meskipun itu dalam pikiran kita dulu, meskipun itu dalam imajinasi kita dulu, itu juga fungsinya sama sebenarnya. Karena apa? Itu yang dinilai nanti oleh alam semesta, itu adalah apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga alam semesta juga pasti menyesuaikan dirinya untuk mewujudkan apa yang teman-teman nanti gambarkan dalam pikirannya, apa yang teman-teman rasakan. Apalagi dibumbui dengan kesenangan, kegembiraan, dan itu teman-teman juga mengabaikan yang namanya rasa khawatir, keraguan-raguan, kecemasan, ketakutan, dan lain-lainnya. Jadi ketika teman-teman sudah menerapkan seperti itu, kehidupan teman-teman akan dinilai itu adalah sesuatu yang nyata, itu sudah terjadi. Padahal itu baru blueprint kita aja yang ada dalam pikiran kita, apa yang kita tanamkan. Mungkin dari rasa senangnya itu juga akan mengundang sesuatu yang memang akan menjadikan teman-teman ini terwujud apa yang diinginkan. Ya mungkin sehari 2 hari teman-teman merasa galau nih, misalkan ini kok lagi gini ya, uangku nggak masuk-masuk ya, kok nggak ada pembeli ya, kok nggak ada order ya, dan lain-lainnya. Tapi ketika Anda melakukan sesuatu yang itu mencerminkan bahwa perasaan teman-teman itu senang, teman-teman ini pikirannya selalu bahagia, menggambarkan bagaimana nilai uang tertentu itu datang kepada teman-teman dan teman-teman bisa mendapatkannya. Dan itu semua rasakan bahwa teman-teman udah memilikinya. Dengan kita kolaborasikan antara visual dan perasaan kita bahwa kita senang banget nih memiliki banyak uang, kita hidup dalam kekayaan. Dan dari situ, ketika itu semua udah menjadi kenyataan, yang bahagia siapa? Ya teman-teman semua. Jadi
Ketika teman-teman sudah mendapatkan semuanya, ya itu adalah hak teman-teman. Tapi semua itu butuh waktu ya. Semua nggak ada yang ya prosesnya tiba-tiba langsung dapat, tiba-tiba langsung ya berkelimpahan dengan cara instan. Itu nggak ada, semuanya ada prosesnya. Kenapa? Itu adalah proses pendewasaan kita. Ketika kita sudah didewasakan oleh proses yang itu tentu saja memakan waktu. Ketika kita udah siap, ketika kita sudah mendapatkan semuanya, ataupun kita baru mendapatkan sebagian, maka apa? Kita akan jadi orang yang bijak dan kita bisa mengelolanya, dan itu semua nanti justru akan semakin besar. Ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai yang lebih dari apa yang teman-teman inginkan, itu teman-teman boleh minta lagi. Misalkan Anda pengen penghasilan 50 juta per bulan, nanti setelah itu dicapai, Anda juga boleh minta 2 sampai beberapa kali lipatnya. Setiap orang punya hak, bukan nggak bersyukur, tapi dengan kita memposisikan diri sebagai orang yang bisa meminta sesuatu, ya sudah minta aja terus. Toh kita mintanya ke Tuhan ya, bukan ke pohon, bukan kemana-mana. Tapi kita melibatkan perasaan kita, gembiranya bagaimana, terus gaya hidup kita bagaimana. Nah itu akan menjadikan sebuah tarikan yang nantinya alam semesta akan mengirimnya untuk teman-teman. Dan teman-teman bisa merasakan, wah hidupku luar biasa, hidupku beruntung, hidupku ya pokoknya sesuai dengan apa yang sudah teman-teman gambarkan. Namun gini ya, ketika teman-teman sudah mendapatkan ilmunya, ketika teman-teman sudah mendapatkan hasilnya, teman-teman bisa bagikan kepada orang lain. Jangan disimpan sendiri. Kenapa? Karena ketika teman-teman sudah membagikannya ke orang lain, akan ada feedback yang itu membuat teman-teman jauh lebih besar lagi. Ya entah mungkin nanti peluangnya lebih gede, atau penghasilannya meningkat, dan lain sebagainya. Yang jelas itu membawa kemakmuran untuk kehidupan teman-teman semuanya. Ya, kita lanjut di poin kedua. Gunakan daya tarik untuk menarik peluang. Percayalah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menarik peluang dan sumber daya yang mendukung keberhasilan finansial Anda. Berpikir secara positif tentang kemungkinan yang ada di sekitar Anda, dan percayalah bahwa Anda dapat menarik peluang-peluang itu ke dalam hidup Anda melalui hukum tarikan. Daya tarik yang digunakan untuk menarik peluang, yaitu potensinya ada di diri teman-teman sendiri ya. Tiap orang itu punya potensinya masing-masing, dan tiap orang itu memiliki skillnya masing-masing. Gak perlu Anda ahli dalam semua bidang atau segala hal Anda ahli. Tapi kalau Anda konsisten dengan apa yang Anda kuasai dan Anda bisa mengembangkannya, itu justru akan menarik peluang-peluang baru yang bisa menjadikan kehidupan teman-teman ini jauh lebih maju lagi. Ya karena Anda akan lebih fokus. Coba Anda punya keahlian berbagai macam hal ya. Terus Andanya pengen mengerjakan A, ternyata besok ada trennya di pekerjaan B. Anda switch nih, ya kan? Yang ini Anda tinggalkan, padahal Anda udah punya market yang A. Terus ketika Anda switch, ternyata ini lagi downtrend nih, yang tren barunya. Dia mulai downtrend, dan yang up adalah yang mungkin keahlian teman-teman yang A tadi. Nah, dari situ apa? Teman-teman mau masuk lagi. Yang namanya tren kan itu berubah-ubah. Terus akhirnya teman-teman ketinggalan. Karena apa? Gak jadi seorang expert di situ. Karena loncat-loncat. Kecuali kalau teman-teman mengerjakan sesuatu nih. Misalkan trennya lagi turun. Nah, teman-teman pelajari. Ini tren yang rame di bidangku itu seperti apa? Teman-teman kembangkan lagi. Nah, itu jauh lebih baik. Karena apa? Setiap orang memiliki potensi, setiap orang memiliki daya atau energi yang bisa menarik segala sesuatu, yang itu bisa mewujudkan apa yang menjadi impiannya. Jadi jangan pernah teman-teman ini pesimis dengan diri sendiri, dan jangan pernah teman-teman ini kurang fokus dengan apa yang menjadi tujuannya. Jadi ketika teman-teman nanti sudah fokus di situ dan teman-teman udah menggunakan dayanya untuk menarik segala peluang yang itu memang teman-teman sukai, maka apa? Jangan kaget kalau tiba-tiba teman-teman ini akan jadi besar. Ya, dalam artian besar bukan badannya jadi besar ya, yang tadinya kecil jadi besar, yang besar jadi besar lagi, bukan seperti itu. Tapi peluangnya akan semakin luas. Terus ordernya mungkin akan semakin banyak, atau yang bekerja nih di perusahaan ataupun apapun pekerjaan Anda yang Anda sendiri belum mandiri, dari situ akan ada side job yang itu akan membesarkan penghasilan Anda juga. Nah, itu sesuatu yang luar biasa juga. Karena apa? Nggak semua orang memiliki
pemikiran untuk menggunakan daya yang dia miliki. Jadi kekuatan yang ada dalam dirinya itu bisa digunakan. Dan kekuatannya itu di mana? Pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita sudah memanfaatkan pikiran bawah sadar kita, apa yang tadinya itu mungkin dirasa nggak mungkin atau itu hal yang mustahil, itu nggak berlaku. Yang jelas ketika Anda melakukan yang namanya afirmasi dan lain-lainnya untuk impian Anda, jangan pernah melibatkan logika. Ketika Anda melibatkan logika, nanti akan ada yang protes. Nah, yang protes ini siapa? Bukan orang lain, tapi logika Anda yang protes. Ketika Anda diprotes oleh logika, Anda akan berpikir, oh bener juga ya, oh iya ya, dan lain sebagainya. Pokoknya yang tadinya Anda optimis itu malah jadi pesimis dan mungkin malah berhenti di tengah jalan. Kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Keraguan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan semuanya akan muncul. Kenapa? Ketika kita diobrak-abrik nih, pikiran bawah sadarnya sama logika, yang tadinya impian kita rasa itu akan menjadi sebuah kenyataan, itu jadi nggak jadi cancel. Yang nyesel siapa? Ya teman-teman sendiri. Dan akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Sungguh kasihan banget. Makanya jangan pernah libatkan logika ketika Anda melakukan visualisasi, ketika Anda melakukan ya mungkin meditasi, ataupun ketika Anda afirmasi. Pokoknya fokus aja. Letakkan dulu logika sejenak. Kalau kita melakukannya nggak lama, hanya beberapa menit aja. Nggak sampai berjam-jam. Habis itu ya sudah. Lakukan aktivitas seperti biasanya dan jangan pikirkan lagi. Ya, kita lanjut di poin ketiga. Hindari berpikir negatif. Sadari pola pikir negatif yang mungkin muncul terkait keuangan Anda dan usahakan untuk menggantinya dengan pikiran yang lebih positif. Jauhkan diri Anda dari stres dan kecemasan tentang keuangan dengan mengalihkan fokus Anda pada hal-hal yang membuat Anda merasa bersemangat dan bersyukur. Ini nyambung dengan poin kedua. Jadi, teman-teman juga harus menghindari yang namanya pemikiran negatif atau pikiran negatif. Nah, pikiran negatif ini apa aja? Ya, tentang ketakutan, tentang kecemasan, dan lain-lainnya. Jadi, ketika Anda merasa sesuatu itu nggak mungkin, sesuatu itu nggak bisa, nah itulah, pikiran negatif mulai muncul. Dan itu biasanya juga dianggap sebagai permintaan. Ketika itu udah dianggap permintaan dan dikabulkan, biasanya kan kita melibatkan perasaan ini kalau sesuatu yang negatif itu jauh lebih jauh lebih maksimal. Kenapa? Ya karena kita totalitas, kita menggunakannya, wah iya, begini, begitu. Atau kayak misalkan nih Anda nonton sesuatu nih yang berbau drama, terus nanti dari situ teman-teman akan merasakan emosinya bagaimana. Mungkin yang sedih, mungkin marah, jengkel, dendam dengan seseorang, dan lain-lainnya. Padahal itu hanya sekedar cerita. Nah dari situ teman-teman akan menarik menjadi kehidupan yang nyata. Ya biasanya gini, kita merasa, wah disaingin nih sama tetangga, mobilnya baru dan sering ganti-ganti mobil. Terus akhirnya apa? Kita iri, kita berpikir negatif dan lain-lainnya yang itu membawa kita kepada kemunduran. Dari situ kita nggak akan pernah bisa minimal seimbang, itu nggak bisa. Ya karena kita punya pemikiran yang negatif. Dan apa yang kita pikirkan, apa yang mungkin kita pancarkan dari dalam pikiran kita, itu akan menjadi kenyataan bagi kita sendiri, bukan orang lain. Kita harus selalu berpikir sesuatu itu yang menyenangkan. Tetangga Anda gonta-ganti mobil, ya sudah. Berarti, oh dia bisnisnya otomotif nih, dia jual beli mobil. Atau dia orangnya memang konten kreator yang profesinya adalah reviewer mobil. Nah, bisa aja seperti itu. Jadi kita nggak perlu iri, kita ikut gembira aja, kita ikut senang aja. Kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba nih kita ada rezeki atau kita mendapatkan hadiah nih. Kita nabung di sebuah bank dan dari bank itu ada undian, ternyata dapat ke kita. Nah, itu juga adalah peluang dan itu adalah sebuah keajaiban. Itu bisa terjadi ketika kita selalu berpikir positif. Dan ketika kita berpikir positif, kita nggak boleh memaksakan. Harus. Tapi ketika kita udah melakukannya, ya sudah, kita lakukan aktivitas seperti biasanya. Jangan dikejar, karena apa? Nanti akan menjadi sebuah kemelekatan yang itu justru akan jadi penghambat, akan jadi blokir. Kita lanjut di poin keempat. Gunakan afirmasi positif. Gunakan afirmasi positif untuk memprogram pikiran Anda agar terfokus pada keberlimpahan dan kemakmuran.
Ucapkan afirmasi seperti, saya layak mendapatkan kekayaan, atau saya menarik keuangan yang berlimpah ke dalam hidup saya secara teratur untuk memperkuat keyakinan positif Anda. Dan poin keempat ini teman-teman bisa gunakan ya untuk afirmasi yang positif. Nah, ketika teman-teman melakukan afirmasi yang positif, itu akan mengundang hal-hal positif. Misalkan teman-teman berpikiran tentang sesuatu yang teman-teman inginkan dan itu teman-teman merasakan bahwa itu udah dimiliki, ya sudah. Itu akan menjadi sebuah realita dan itu akan menjadi kenyataan yang memang sangat berarti dan teman-teman memang itu harus dilakukan. Namun ketika teman-teman melakukan afirmasi positif, jangan pernah yang namanya dikejar. Ketika teman-teman kejar, nanti itu akan jadi kemelekatan. Nah, ketika terjadi kemelekatan, ya sudah, malah justru teman-teman akan menjadi orang yang punya penghambat yang dihasilkan oleh diri sendiri. Nah, itu sangat disayangkan banget dan itu bisa teman-teman rubah yang tadinya pemikirannya negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang tadinya mengejar itu buatlah sesuatu yang santai. Misalkan Anda menginginkan segala sesuatu, ya sudah, ketika sudah dilakukan afirmasi, balik lagi fokus pada apa yang teman-teman jalankan dan fokus pada yang teman-teman ini lakukan setiap harinya, mungkin rutinitas kerja, rutinitas berdagang, atau rutinitas apapun yang itu akan membawa sebuah dorongan kepada teman-teman dan menjadikan teman-teman jauh lebih hebat lagi dan teman-teman bisa menjadi orang yang serba berkelimpahan dan hidupnya penuh dengan kemakmuran. Kita lanjut di poin kelima. Berlatih rasa syukur. Latih diri Anda untuk merasakan rasa syukur atas apa yang Anda miliki saat ini, meskipun itu mungkin terasa tidak cukup. Rasa syukur membuka pintu untuk menerima lebih banyak berkah dan keberlimpahan dalam hidup Anda. Dengan bersyukur atas apa yang Anda miliki sekarang, Anda mengirimkan sinyal positif ke alam semesta yang membantu menarik lebih banyak kekayaan ke dalam hidup Anda. Ini sering saya bahas juga ya. Berlatih rasa syukur itu berarti kita adalah orang yang selalu bersyukur tentang apa yang kita dapatkan atau sesuatu yang kita dapatkan. Mungkin itu bisa berwujud peristiwa. Bisa jadi itu berwujud sebuah benda. Nah, ketika kita bersyukur, maka apa? Hasilnya itu akan sangat luar biasa banget. Karena apa? Itu akan menjadi sebuah tarikan yang menjadikan diri kita adalah orang yang penuh dengan keberlimpahan. Hal sekecil apapun ketika disyukuri, rasanya luar biasa banget, rasanya nikmat banget, dan itu bisa menjadi besar. Mungkin kalau teman-teman mau belajar tentang rasa syukur ya, bisa cari videonya ya. Nanti di situ teman-teman bisa pelajari bagaimana cara bersyukur dan bagaimana cara mengembangkan rasa syukur itu. Sukses berkelimpahan.